Kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya yang terus menolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang dilakukan Daud dalam hal ini, walaupun memang ini adalah akibat dosanya, tetapi ada hal-hal yang patut kami teladani dari kehidupannya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Amin. kita menurut mengikuti Absalom ya. Jadi kita sudah melihat bahwa Absalom sudah membunuh Amnon dan sekarang dia mulai mau memberontak terhadap Daud sehingga kita melihat rela menerima cambukan Allah, maksudnya tentu saja Daud yang rela, di mana cambukan Allah yang diberikan adalah melalui Absalom. Nah, pertama-tama kita melihat strategi Absalom mencuri hati rakyat, 2 Samuel 15. Saya bacakan 2 Samuel 15, sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Nah, pertama-tama kita melihat ini membangun image ya, kita bisa bayangkan tuh 50 orang dengan kereta berlari di depannya kan menunjukkan suatu kemegahan. Ya, jadi kita melihat menunjukkan adanya image. Kemudian ayat 2-4, maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel anu, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Ya, next kita lihat next. Next. Jadi kalau tadi kita melihat ayat 1 adalah membangun image, sekarang menunjukkan kepedulian. Saudara, rakyat kecil tentu saja tidak mudah untuk perkaranya bisa sampai pada hadapan raja. Ya, kita tahu bahwa perkara yang lebih mudah harusnya diselesaikan hakim di kotanya dan sebagainya. Kalau sampai tidak bisa diselesaikan, baru sampai kepada raja. Jadi dengan sengaja dia tahu bahwa orang yang mau perkaranya didengar oleh raja pasti kebanyakan akan kecewa. Kan itu dengan sengaja memakai kesempatan, tidak mudah bagi rakyat untuk perkara diterima oleh raja, mengatakan, wah kalau aja aku yang jadi hakim misalnya. Ya. Jadi dalam hal ini kita melihat menunjukkan kepedulian. Kemudian ayat 5 dan 6, apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Bagian yang kelima dan 6 ini menunjukkan diri sejajar dan dekat dengan rakyat. Saudara ingat nggak kalau zaman pilkada, pilpres ya, semua kayaknya calon-calon itu menunjukkan kayaknya mereka itu sejajar dengan rakyat kecil ya. Saya ingat banget tuh ada foto Amin Rais merangkul petani begitu kan ya, yang biasanya tidak mungkin ya. Jadi kita melihat menunjukkan diri sejajar dan dekat dengan rakyat. Dengan demikian Absalom mencuri hati rakyat Israel yang sebenarnya mencintai ayahnya. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya loh ya. Daud itu adalah raja yang dicintai rakyat, tapi ternyata Absalom bisa mencuri hati rakyat. Kemudian kita melihat memakai agama sebagai kedok. Next, saya bacakan dari ayat 7. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram, telah bernasar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkata raja kepadanya, pergilah dengan selamat, maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Coba lihat ya, coba kita lihat. Itu teks sebelumnya tuh, sebelumnya ini kayaknya udah kelewatan. Sebelumnya lagi. Jadi memakai agama sebagai kedok. Lihat ya, setelah lewat 4 tahun lagi menunjukkan kesabaran yang besar. Ini orang yang sangat sabar. Ingat nggak? Membunuh Amnon, dia melarikan diri 3 tahun. Sesudah 3 tahun pulang, Daud masih belum mau ketemu, 2 tahun lagi.
Dan bahkan sebelumnya setelah Amnon memperkosa, dia 2 tahun dulu ya, 2 tahun setelah Amnon memperkosa, 2 tahun baru bunuh. Setelah bunuh Amnon 3 tahun dia pergi ya, dan kemudian sesudah pulang masih 2 tahun, dan sekarang sesudah itu 4 tahun. Berarti dia sudah memakai waktu ya kira-kira 10 tahun tuh ya. Jadi orang yang luar biasa sabarnya tuh untuk mencapai tujuannya. Dan meminta izin ke Hebron dengan alasan membayar nasar. Saudara, rupanya dari zaman dulu sampai sekarang agama itu sering dipakai sebagai kedok, sebagai alat untuk politik. Jadi di sini pun juga kita melihat itu yang dilakukan oleh Absalom. Dan ironi ya, Daud memberkati Absalom dengan berkata, pergilah dengan selamat. Karena tentu saja tidak tahu kalau Absalom itu ke Hebron untuk memberontak terhadap dia. Kemudian kita melihat rakyat mendukung Absalom menjadi raja di Hebron. Ternyata, ya ayat 10, dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Jadi ini sudah dilakukan di seluruh Israel, sehingga bayangkan nanti semua orang berteriak, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Ingat ya, zaman kuno itu susah sekali untuk menilai atau melihat apakah berita itu benar atau tidak. Dan rakyat itu kan sangat mudah terpengaruh ya, sehingga bayangkan dengan mudah nanti rakyat akan terpengaruh, jadi orang benar-benar akan menganggap dia sudah menjadi raja di Hebron, dan mungkin orang yang tadi menentang dia ya berpikir tidak akan lagi menentang dia. Dan dia memilih Hebron, ini adalah sesuatu yang luar biasa loh ya. Hebron adalah tempat yang pertama kali meminta Daud menjadi raja atas Yehuda. Ingat gak setelah Saul mati, 2 Samuel 2, belum ya, 2 Samuel 2 setelah Saul mati, Daud kemudian bertanya kepada Tuhan, apakah dia perlu pergi ke satu kota? Tuhan mengatakan pergi ke Hebron, dan kemudian tua-tua di kota itu mengangkat Daud menjadi raja. Itu adalah 2 Samuel 2 ayat 3 dan 4 ya. Jadi kalau saya bacakan 2 Samuel 2 ayat 3 dan 4, juga Daud membawa serta orang-orangnya dan mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda, dan merupakan ibu kota Daud selama 7,5 tahun ya. Itu bisa kita lihat di dalam 2 Samuel 5 ayat 5. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Kemudian balik lagi kepada pasal 15, saya teruskan membaca. Ayat 11, beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Dan di sini kita melihat kelihayan, kalau bukan kita sebut kelicikan Absalom ya, membawa 200 orang dari Yerusalem, pasti orang-orang penting yang tidak tahu kalau dia itu mau merencanakan pemberontakan. Tapi saudara, orang-orang lain akan berpikir 200 orang ini mendukung Absalom. Dan kalau ini adalah orang-orang penting yang mungkin nanti orang-orang yang menghormati 200 orang ini gara-gara melihat berpikir bahwa orang-orang itu mendukung Absalom, nanti akan mendukung Absalom ya, sehingga ini adalah rencana yang sangat cerdik kalau menurut saya ya. Kemudian next kita lihat. Tapi bukan itu saja, kita kemudian diberitahukan juga ayat 12, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo, itu penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Nah saudara, ini adalah seorang yang sangat luar biasa pentingnya bagi Daud. Kalau kita lari dulu kepada pasal 16 ayat 23, dikatakan seperti ini. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang diminta daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Saudara coba bayangkan ya, nasihatnya sama seperti petunjuk dari Allah, berarti tidak pernah salah.
Sehingga kalau Absalom melakukan nasihat Ahitofel, dia akan menang terhadap Daud. Sehingga ini yang kemudian kita akan lihat membuat Daud ketakutan. Nah, Absalom sepertinya adalah kakek Batsheba, ya. Ingat tadi sebelumnya 2 Samuel 11 ayat 3 dikatakan Batsheba itu binti Eliam, ya, Batsheba binti Eliam. Sedangkan 2 Samuel 23 ayat 34 Eliam adalah anak Ahitofel orang Gilo, ya. Jadi harusnya adalah orang yang sama dan mungkin itu bisa membuat kita mengerti kenapa penasihat Daud yang dulunya begitu dekat dengan Daud sekarang malahan memberontak terhadap Daud. Kelihatannya dia marah sekali dengan apa yang Daud lakukan kepada Batsheba, ya. Sehingga dalam hal ini itu adalah cucu, berarti kan cucu menantunya dibunuh oleh Daud, dan karena itu dia marah sekali dan karena itu tidak lagi mau mendukung Daud. Nah, dengan demikian kita melihat strategi Absalom yang mengkombinasikan utusan-utusan rahasia kepada seluruh Israel untuk meneriakkan Absalom sudah menjadi raja di Israel pada saat bersamaan, membawa 200 orang yang harusnya penting dari Yerusalem tanpa disadari oleh mereka, yang tentu saja kelihatan bagi orang lain mendukung Absalom. Dan mendapat dukungan penasihat Daud yang paling hebat. Karena itu tidak mengherankan Alkitab mengatakan membuat kesepakatannya menjadi kuat dan banyak rakyat yang memihaknya. Karena mungkin rakyat kemudian berpikir, waduh, kalau orang-orang hebat itu memihak Absalom, pasti kemudian apa yang dilakukannya benar. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan Daud? Next, kita melihat tindakan dalam keterdesakan. Tentu saja maksudnya tindakan Daud, ya. Jadi kalau kita melihat apa yang ada, kita sekarang melihat dari ayat 13. Next, ya. Lalu datanglah seseorang mengatakan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem, bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Nah, para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambaku ini siap. Lalu keluargalah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia, 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggu istana. Pertama-tama kita melihat Daud melarikan diri dari Yerusalem dan meninggalkan 10 gundiknya. Membawa istri raja itu rada repot kayaknya, ya, karena itu mungkin Daud berpikir mereka tidak akan dibunuh, kan bagaimanapun juga Absalom adalah anaknya sendiri, sehingga meninggalkan 10 gundiknya di istana. Nah, menurut saya tindakan Daud melarikan diri itu berhikmat. Karena apa? Ini adalah pemberontakan dari dalam anaknya sendiri. Jadi ia tidak tahu lagi siapa yang masih setia kepadanya. Selama ia ada di Yerusalem, orang-orang yang sudah mendukung Absalom mungkin akan masih berpura-pura mendukung dia. Tapi kalau dia melarikan diri dari Yerusalem, kelihatannya kalah. Mereka yang memang sudah mendukung Absalom tidak akan mengikuti dia. Ya, karena itu ini sebenarnya tindakan yang berhikmat, dan ini akan menghindari perang saudara besar-besaran. Ya, karena itu Daud kan kemudian tadi berkata di akhir ayat 14, dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Jangan sampai kemudian, ya, di Yerusalem terjadi pertempuran besar-besaran. Nah, kemudian next kita melihat pengikut setia Daud termasuk Itai orang Gad kemudian mengikuti Daud, ayat 17. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti, sedang semua pegawainya berjalan mengikutinya. Juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing. Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang. Masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana.
Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Nah, saudara, di sini saya melihat sesuatu yang sangat mengagumkan bagi Daud, dari Daud. Daud masih memikirkan untuk kebaikan Itai dan orang-orangnya, memintanya jangan mengikuti dia. Kita bisa bayangkan kalau orang lain mungkin memaksa, ayo ikut aku, karena semakin banyak orang yang mendukung dia, tentu saja semakin kemungkinan dia bisa menang atas Absalom ya. Tapi rupanya Daud menganggap Itai kamu nggak perlu, kamu tuh tadinya orang buangan. Ya, kenapa perlu mengikut aku? Kenapa tidak play safe saja, ikuti aja raja yang sekarang ya. Jadi saya mengatakan ini sangat luar biasa ya. Seorang itu keagungan karakternya itu terlihat ketika dia dalam keadaan terdesak. Apakah dia kalau sudah dalam keadaan terdesak akhirnya cuma memikirkan diri sendiri atau masih bisa memikirkan orang lain? Kalau masih bisa memikirkan orang lain itu orang agung, dan dalam hal ini kita harus mengatakan Daud adalah orang agung ya. 21, tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, di mana Tuanku Raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Ya, ternyata Itai juga adalah orang yang luar biasa, dia tetap bersikeras ya, mendukung Daud. Ayat 22, lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai, orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah para gunung. Jadi rupanya tentu saja masih banyak rakyat yang mengikuti Daud mengungsi ke padang gurun ya, sehingga kita melihat pengikut setia Daud ini yang kemudian digambarkan. Next kita melihat strategi dalam keterdesakan. Saya teruskan membaca ayat 24 ya, kita melihat next. Dan lihat juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Para imam termasuk Zadok dan Abiatar pada zaman Daud kelihatannya ada dua imam besar, kita tidak tahu kenapa. Mungkin karena ada tabut tetapi kemah suci ada di tempat lain, karena itu ya Abiatar melayani tabut, Zadok itu melayani kemah suci yang ada di Gibeon ya. Jadi para imam termasuk Zadok dan Abiatar dan Lewi yang mengangkut Daud mengikuti Daud. Mengangkut tabut ya, mengikuti Daud. Dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat penting loh. Karena mereka yang cinta Tuhan kemudian akan melihat para imam itu mendukung siapa. Karena pasti banyak rakyat yang bingung ini antara Daud dengan anaknya. Dengan sebenarnya para imam apalagi mengangkut tabut mengikuti Daud, bukankah Daud akan mendapatkan lebih banyak dukungan? Tapi Daud memang mencintai Tuhan ya. Di sini kita harus melihat hatinya yang sangat mencintai Tuhan. Dia tidak rela, tabut itu harus dalam arti menderita bersama-sama dengan dia, ayat 25. Lalu berkatalah raja kepada Zadok bahwa tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku melihatnya lagi juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jadi Daud meminta para imam dan tabut untuk kembali ke Yerusalem. Dan berarti dia tidak mempunyai pemikiran magis tentang tabut. Ingat ya, kontraskan dengan 1 Samuel 4, di mana ketika orang Israel itu pada zaman Samuel kecil, orang Israel berperang melawan Filistin dan kalah, dan mereka berpikir, kita bawa tabut, kita pasti menang. Jadi memperlakukan tabut seperti jimat dan Tuhan tidak berkenan ya, sehingga kalau tadinya tanpa tabut mereka 4.000 yang tewas, sesudah membawa tabut baru 30 bahkan 30.000 yang tewas ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri 1 Samuel 4. Tapi Daud tidak mempunyai pemikiran magis tentang tabut. Dia menganggap bahwa apakah dia kembali atau tidak bukan soal tabut bersama-sama dengan dia, dan dia sangat tidak rela tabut harus berkelana bersama dengan dia, tapi soal apakah Allah masih berkenan atau tidak. Ya, dan menarik bahwa dia berkata, ya di ayat 26 kan,
Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Saudara, Daud selalu digambarkan orang yang bersedia untuk dihukum Tuhan. Dan dia bersedia kalau Tuhan tidak lagi mengembalikannya ke Yerusalem, ya. Kita bisa melihat sikap yang sangat kontras dengan Saul. Saul, Tuhan sudah terang-terangan mengatakan menolak dia sebagai raja, masih kemudian tidak mau terima, bahkan mencoba membunuh Daud yang dia yakin menjadi penggantinya, ya. Sehingga kita bisa melihat itu next. Nah, tapi bukan berarti ya dia tidak boleh berstrategi memakai para imam. Kalau saya bilang sih dia tulus menyuruh imam untuk pergi karena dia tidak rela tabut berkelana, tapi dia kemudian juga dengan pintar meminta para imam untuk menjadi mata-mata baginya. Ayat 27 dan 28. Lalu berkatalah raja kepada Zadok imam itu, jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan di padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Ya, jadi Daud meminta para imam untuk menjadi mata-mata baginya, dan mungkin kan dianggap para imam yang mungkin paling tidak akan dicurigai. Perhatikan kerelaan Daud untuk melepaskan jabatan tidak berarti dia tidak berstrategi untuk mempertahankan jabatannya. Kalau memang Tuhan tidak akan lagi menjadikan aku raja, dia rela, ya Daud sangat rela, tapi kan sekarang dia tidak tahu. Jadi tetap dia berstrategi untuk mempertahankan jabatannya, karena sekali lagi dia tidak tahu apakah Tuhan masih mau menjadikan dia raja atau tidak. Pada itu 29, lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Next kita melihat pertolongan Tuhan dalam keterdesakan, ya, ayat 30 sampai 37. Saya bacakan dari ayat 30. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan dia berjalan dengan tidak berkasut, tentu saja menunjukkan ya perkabungan. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Daud takut ketika mendengar Ahitofel mendukung Absalom dan berdoa Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel. Ingat ya, tadi kita sudah baca di dalam pasal 16 ayat 23, nasihat Ahitofel itu seperti petunjuk dari Allah sendiri. Berarti tidak pernah meleset. Karena itu Daud berdoanya, Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel. Artinya, jangan sampai nasihat Ahitofel dilaksanakan. Karena kalau Absalom melaksanakan nasihat Ahitofel, Absalom akan menang. Nah, Tuhan luar biasa menjawabnya ya, sehingga ayat 32. Ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai, orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Jadi saudara, ketika Daud sampai di puncak gunung, Husai yang merupakan jawaban doa Daud sudah ada di sana. Berarti sebelum Daud berdoa, Tuhan sudah mengirim si Husai, karena Husai sudah sampai dulu. Padahal kan di tengah jalan Daud berdoa, sampai di atas gunung sudah ada Husai. Dan ini sering sekali sebenarnya terjadi ya. Sebelum kita berdoa, Tuhan itu sudah memberikan apa yang menjadi permintaan kita. Tapi baru terwujudnya setelah kita berdoa ya. Dan ini sering sekali terjadi. Dan karena apa? Karena Husai adalah orang yang kemudian begitu melihat, jadi Husai juga adalah penasehat seperti Ahitofel, tapi tentu saja kalibernya kalah dengan Ahitofel. Dan Daud langsung kemudian mengerti strategi yang harus dilakukan ketika melihat Husai. Ya, jadi kita melihat apa yang terjadi. Next, 33. Jadi kita melihat Daud mengirim Husai untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. 33. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu,
Ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu, dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Lihat nggak? Husai diminta berpura-pura mendukung Absalom dengan tugas membatalkan nasihat Ahitofel. Ya, sekali lagi, nasihat Ahitofel kalau terjadi, Daud pasti kalah. Nah, bahkan Zadok dan Abiatar, imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana. Jadi segala yang kau dengar dalam segala istana raja, haruslah kau berikan kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu. Nah, disuruh nanti Husai kan pura-pura ikut Absalom. Berita apapun yang dia dengar, dia harus sampaikan kepada para imam, dan para imam akan sampaikan kepada Daud. Ingatlah di sana, bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Zadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantara mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu, ya. Jadi timing Husai tepat sampai di Yerusalem, Absalom sampai. Tentu saja kita harus melihat ini adalah Tuhan memang mau menggagalkan rencana Ahitofel, ya, sehingga Husai datang tepat waktu. Coba kalau Husai datang selangkah lebih pelan, ya mungkin kemudian dia tidak akan dimintakan pendapatnya, dan tentu saja kemudian tidak bisa menggagalkan nasihat Ahitofel. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat kerelaan menerima kutukan. Memang kita belum hari ini belum membaca bagaimana nanti Husai menggagalkan nasihat Ahitofel, tapi saya mau supaya kita melihat satu bagian yang sebenarnya sangat menarik, ya. Kerelaan menerima kutukan 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 14. Tapi pertama-tama kita melihat kecerobohan Daud yang menerima begitu saja perkataan Zeba terhadap Mefiboset. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba hamba Mefiboset. Ingat ya, dulu ketika Daud kemudian bertanya apakah ada anak Yonatan dan yang dia mau menunjukkan kebaikan, kita bisa ingat lagi 2 Samuel 9. Kan kemudian dikatakan ada Mefiboset dan Ziba adalah budaknya. Ya, jadi Ziba itu adalah orang yang melayani Mefiboset. Karena itu saya bacakan misalnya 2 Samuel 9, ya, 2 Samuel 9 dari ayat 9. Ya, 2 Samuel 9 dari ayat 9. Lalu raja mengambil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu, yaitu Mefiboset. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Ya, jadi kita melihat bahwa ini sebenarnya adalah budak Saul yang kemudian melayani Mefiboset. Jadi ceritanya ketika Daud baru saja melewati puncak, ya, kita lihat pasal 16, datanglah Ziba hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa, coba lihat ya apa yang dibawa. Sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Ziba mengambil hati Daud dengan membawa banyak sekali makanan. Namanya juga Daud lagi melarikan diri, ya. Mungkin kalau ketika dia menjadi raja ini tidak terlalu penting, tetapi kan dia sekarang melarikan diri. Dia pasti bingung memikirkan bagaimana memberi makan kepada orang-orang yang mengikuti dia. Sehingga Ziba datang dengan membawa begitu banyak makanan, pasti menyenangkan hatinya. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Berarti tanya tentang Mefiboset. Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Jadi Ziba mengfitnah bahwa Mefiboset senang karena kerajaan ayahnya dapat kembali. Kenapa saya mengatakan memfitnah?
Karena nanti ya ternyata kita diberitahu Mefiboset saking sedihnya Daud itu melarikan diri, dianya tuh enggak pernah mengurus dirinya sampai janggutnya apanya yang enggak keru-keruan, sampai enggak pernah mencukur apa, saking Mefiboset itu begitu sedihnya. Tapi kan ingat Mefiboset itu kan timpang. Jadi kelihatannya Ziba dengan sengaja tidak mau membawa Mefiboset, tujuannya untuk memfitnah dia di depan Daud. Ya, jadi dia mengatakan bahwa Ziba Mefiboset senang. Padahal kan ini adalah Absalom yang memberontak. Apa hubungannya sebenarnya Mefiboset mendapatkan kerajaannya ini ya? Jadi kan dikatakan pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Sama sekali tidak masuk akal. Tapi saudara ya, orang kalau lagi dirundung malang seperti Daud begitu ya, apalagi Ziba kayaknya membawa begitu banyak makanan, ya dia sudah tidak bisa berpikir panjang kelihatannya ya, dan percaya begitu saja. Dan itu ayat 4. Lalu berkatalah raja kepada Ziba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset. Jadi dengan begitu mudah Daud menyerahkan semua kekayaan Mefiboset kepada Ziba. Kata Ziba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya Tuanku Raja. Ini berarti orang yang jahat sekali ya. Bagaimana mungkin itu adalah tuannya, kan itu adalah anak dari cucu dari Saul ya, dan dia kemudian memfitnah seperti itu. Padahal Mefiboset kan sudah timpang ya, sehingga kita melihat kecerobohan. Dan ini harus menjadi peringatan bagi kita ya, saudara ya, kalau kita dalam keadaan terdesak, pusing, banyak masalah, kita sering sekali kemudian bertindak dengan ceroboh ya, tidak meminta petunjuk Tuhan, atau oke, nanti aku baru putuskan kalau misalnya ya peperangan sudah selesai. Tidak seharusnya kemudian tanpa meminta pendapat dua belah pihak, memutuskan hanya berdasarkan pendapat satu pihak. Dan itu harus menjadi peringatan bagi kita ya. Kalau memutuskan perkara tidak pernah hanya mendengarkan dari satu pihak. Kita kadang-kadang ya, terutama orang-orang yang kita kasihi, kita itu cenderung hanya mendengar dari pihak mereka. Saudara, dua orang yang bertentangan sering sekali mempunyai perspektif yang berlawanan ya, dan orang kalau lagi lagi marah misalnya, sering sekali punya perspektif juga tidak tepat sekali. Nah, kemudian yang sangat menarik adalah ayat 5-14, Daud tidak berani membungkam kutukan Simei. Ayat 5, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera, sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Ya, jadi kelihatannya dia itu mengutuk mungkin dari tempat yang agak tinggi yang tidak bisa begitu saja dicapai ya. Pokoknya yang tidak mungkin tentara Daud bisa dengan mudah mencapai lah. Si Simei kan tidak bodoh. Ayat 7, beginilah perkataan Simei pada waktu dia mengutuk, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Saudara, Simei mengutuki Daud berkaitan dengan darah keturunan Saul. Dan saudara, harusnya ini membuat kita heran. Kapan Daud menumpahkan darah keluarga Saul? Ya enggak, Daud itu tidak pernah membunuh keluarga Saul kan, bahkan kita tahu bahwa Isboset kan bukan dibunuh Daud, bahkan Daud kemudian menghukum mati orang yang membunuh Isboset. Kalau begitu ini apa? Nah, kemungkinan sekali ini adalah apa yang kita baca di 2 Samuel 21, karena ingat ya saudara-saudara, Alkitab itu sering sekali tidak menceritakan kisah-kisah itu secara kronologis. Nah, apa yang ada di dalam 2 Samuel 21 harusnya terjadi pada awal pemerintahan Daud, berarti sebelum Simei mengutuk. Nah, coba saya tunjukkan sedikit ya. Lain kali baru kita membahas dengan lebih detail, tapi supaya kita mengerti kenapa Simei mengutuki Daud berkaitan dengan darah keluarga Saul. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut, lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan.
Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Kalau kita ingat, orang-orang Gibeon itu mengadakan perjanjian dengan Yosua, ya. Mereka mengatakan mereka pura-pura datang dari jauh, sehingga kemudian Yosua dan orang Israel mengadakan perjanjian dengan mereka, padahal mereka adalah orang Kanaan. Dan karena Israel sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Gibeon ini, berarti orang Israel tidak boleh membunuh mereka. Nah, Saul entah karena apa, kita tidak diberikan alasan, cuman dikatakan dia membunuh orang-orang Gibeon untuk orang-orang Yehuda dan Israel, ya, tapi kita tidak diberitahu alasannya. Ayat 2. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Ya, kita cuma diberitahu Saul membunuh demi orang Israel dan Yehuda, tapi tidak secara detail. Nah, apa yang terjadi adalah karena Tuhan yang murka sampai kelaparan 3 tahun di zaman Daud. Kenapa kelaparannya di zaman Daud? Masuk akalnya berarti Saul membunuhnya mungkin pada akhir pemerintahannya. Jadi Tuhan menghukum Israel pada awal pemerintahan Daud, ya. Jadi nggak sempat dihukum pada zaman Saul, Saulnya sudah mati kan. Nah, Daud kemudian bertanya kepada orang Gibeon, ya, dan kita melihat apa yang orang Gibeon minta. Saya bacakan ayat 5 dan 6. Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Jadi mereka meminta 7 anak, maksudnya 7 keturunan Daud, 7 keturunan Saul, dan memang Daud kemudian mengambil 7 keturunan Saul, yaitu 2 anak laki-lakinya dan 5 cucu laki-laki Saul untuk digantung. Karena orang-orang itu yang diminta orang Gibeon, tapi jangan salah loh, Allah yang murka, dan betul setelah 7 keturunan Saul digantung, baru murka Allah reda. Nah, kemungkinan Simei mengutuki Daud berkaitan dengan itu. Karena satu-satunya kisah yang kita tahu, Daud dalam tanda kutip mencurahkan darah keturunan Saul adalah peristiwa itu. Jadi kelihatannya itu yang terjadi, ya. Sekali lagi berarti ini tidak kronologis. Nah, kemudian kita melihat ayat 9 dan 10, balik lagi 2 Samuel 16. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Lihat nggak? Izinkanlah aku menyeberang. Berarti memang Simei berada di seberang, ya, sehingga tidak mudah untuk didekati, karena dia pasti takut dong kalau pegawai-pegawai Daud itu membunuh dia. Ayat 10, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Lihat gak? Daud melarang anak buahnya untuk membunuh Simei karena takut Tuhan yang menyuruh Simei mengutuknya. Walaupun kita kemudian tahu bahwa itu bukan yang terjadi, tapi kan Daud dia tahu bahwa Tuhan sedang murka, ingat karena dosanya dengan Batseba dan pembunuhannya atas Uria, siapa tahu Tuhan yang menyuruh Simei mengutuk dan dia tidak berani membungkam mulut Simei. Nah, menurut saya ini adalah hal yang luar biasa, ya. Padahal dia adalah raja, dia bisa menyuruh pegawainya membunuh Simei, walaupun Simei sudah agak jauh, saya yakin bisa tuh dibunuh, ya. Tetapi Daud melarangnya, tapi alasannya yang mengharukan. Apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Saya teruskan membaca ayat 11. Ulah kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia.
Dan sambil berjalan ia mengutuk melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Ya, jadi mereka itu rupanya di lereng gunung. Jadi memang dia mungkin yang di daerah seberang atau lebih tinggi begitu, jadi tidak mudah untuk sampai dikejar. Ya. Ayat 14, dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia di Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Tapi saya mau supaya kita lihat lagi ya. Ayat 12, mungkin Tuhan akan memperlihatkan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Rupanya apa yang terjadi bahwa Daud juga mengerti Allahnya penuh dengan belas kasihan dan tidak tega melihat umatnya yang sudah bertobat dalam kesengsaraan. Jadi Daud mengatakan mungkin dengan melihat sengsaraku, Tuhan jadi berbelas kasihan dan kemudian menggantikan atau membalas yang baik sebagai ganti kutuk. Jadi memang tidak mengherankan Daud disebut sebagai orang yang sesuai dengan hati Tuhan. Ya, dia itu ngerti sekali siapa Tuhannya. Dan dia mengerti Tuhannya itu walaupun sedang menghukum umatnya, tapi kalau umatnya sudah bertobat dan menderita karena hukuman itu, Tuhan pun bisa tidak tega. Ya, Tuhan tidak tega dan nanti mengurangi hukuman atau tidak lagi menghukum. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat beberapa hal mengenai Daud yang bagi saya perlu diteladani ya. Coba kita ingat ya, pertama-tama dia meninggalkan Yerusalem dan bagi saya itu berhikmat. Tapi berarti punya kerendahan hati mau meninggalkan Yerusalem. Menurut saya selain tentu saja supaya dia tidak tertangkap, tapi mungkin dia lebih berpikir secara cerdik, tidak tahu lagi siapa yang setia kepada dia, tapi terutama saya pikir dia tidak mau terjadi perang saudara besar-besaran. Ya, dan itu pasti akan menyedihkan hatinya. Perang saudara itu adalah perang yang paling menyedihkan ya, karena yang kita anggap sebagai musuh itu adalah saudara kita sendiri ya. Sehingga kalau menurut saya itu adalah suatu strategi yang baik, tapi bukankah itu juga menunjukkan kerendahan hati Daud ya? Rela untuk pergi dulu, karena di mata orang berarti Daud sudah kalah. Dan bagi dia itu tidak menjadi masalah. Yang kedua yang baik dilakukan Daud adalah ternyata dia itu tidak rela ya tabut itu bersama-sama dengan dia, padahal sekali lagi dengan tabut itu diangkut oleh para imam mengikuti dia, berarti nanti banyak orang yang mungkin tadinya mendukung Absalom bisa berbalik mendukung dia. Karena berarti imam yang mewakili Tuhan mendukung Daud. Bukankah itu adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan dan tanpa harus diminta para imam melakukannya? Tapi Daud tidak rela, dia sangat tidak rela tabut harus ikut menderita, ikut dia menderita ya, karena itu dia suruh pulang. Dan coba lihat sikapnya yang begitu rela menderita atau menerima hukuman Tuhan. Kan itu saya sekali lagi baca ya ayat 2 pasal 15 ayat 26. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Dan menurut saya ya, ini adalah tanda orang yang mencintai Tuhan. Rela menerima apapun hukuman Tuhan terhadap dia. Karena dia percaya Tuhannya adalah Tuhan yang adil, bahkan di dalam keadilan Tuhan penuh dengan anugerah. Jadi kalau sampai Tuhan mau menghukum seperti itu, dia harus rela menerima. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sikap yang harus kita pelajari ya. Kita sering sekali sangat tidak rela ketika Tuhan menghukum kita. Ya, menganggap Tuhan memperlakukan kita tidak adil, padahal mana mungkin sih Tuhan memperlakukan kita dengan tidak adil. Bahkan di dalam penghakimannya Tuhan itu penuh dengan anugerah, sehingga Tuhan itu selalu menghukum pasti lebih kecil daripada apa yang pantas kita dapati. Kan itu kalau Tuhan hukum kita, jangan marah-marah, tapi kita harus seperti Daud sangat rela menerimanya. Nah, saya sering mengatakan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu bisa dianalogikan di dalam relasi manusia sebenarnya ya. Bapak Ibu coba lihat ya. Kalau kita menghukum dua anak, katakanlah dengan hukuman yang sama. Anak yang A kayaknya begitu
begitu taat, dihukum, dia menerimanya dan bahkan menerimanya dengan rela ya, menjalankan hukuman tanpa bersungut-sungut. Yang satu marah-marah, aku benci mama, aku benci papa dan sebagainya. Pokoknya ngamuk-ngamuk mau mengatakan dia diperlakukan dengan tidak adil. Saudara, apa yang akan kita lakukan kepada dua anak seperti itu? Kepada anak yang rela menerima hukuman, saya yakin kita jadi kurang tega atau tidak tega untuk menghukum dia. Mungkin sekali kita kurangin hukumannya atau bahkan setelah ya nggak lama dihukum kita lepaskan. Tapi anak yang kemudian marah-marah, apa yang kira-kira kita akan lakukan? Saya rasa kemungkinan kita tambah lagi kan hukumannya. Kan kurang ajar kamu ya, sudah salah, nggak mau mengaku salah ya. Orang tua kan biasanya marah tuh kalau anaknya sudah salah, nggak mau mengaku salah dan bahkan lebih marah lagi. Nah, bukankah Tuhan itu seperti itu terhadap kita? Kalau kita memang sudah salah dan Tuhan hukum, harus rela. Dan Daud sangat yakin ketika melihat bahwa dia dihukum menderita, Tuhannya itu akan berbelas kasihan. Karena itu ingat ya, apa yang dikatakan di dalam pasal 16, saya bacakan lagi ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Jadi Allah kita, ya saudara-saudara, adalah Allah yang begitu penuh dengan belas kasihan. Ketika kita bersedia menerima hukuman Tuhan, pasti Dia kemudian akan semakin tidak rela menghukum kita. Tadi itu bagi saya Daud ya di satu pihak memang banyak atau ada dosa-dosa yang sangat luar biasa besarnya yang dia lakukan, tapi saudara, pantas Daud disebut orang yang sesuai dengan hati Tuhan. A man after God's own heart. Dia sangat mengerti hati Tuhan. Dia sangat rela menerima hukuman dari Tuhan. Karena dia tahu Allahnya adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan?